adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Berjumpa lagi bersama Kak Yusti dan Kak Yusril di GBKpedia. Nah, masih ingat kan adik-adik yel-yel GBKpedia kita? Kita buat yel-yel dulu yuk biar kita semua semangat. Ya Kak Yusti, hitungan yang ketiga kita harus buat yel-yel. Oke Kak Yusti. 1, 2, 3. GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Sekali lagi ya, semuanya adik-adik yang ada di rumah harus bangkit berdiri. Bangkit berdiri, Ayo semua biar bangkit lebih berdiri. semangat lagi Ya, kita biar lagi yel-yelnya. semangat. Karena ini ada gerakannya. Ayo kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. GBKpedia mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Nah, adik-adik saat ini kita mau belajar dan kita akan mau tambah pengetahuan dalam cerita Alkitab sore hari ini. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Yusti. Oke adik-adik, kita akan mulai dengan ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu, lipat tangannya. Ingat ya, jangan ganggu teman yang ada di samping kiri kanannya. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur ada waktu lagi kami boleh sama-sama beribadah di sore hari ini bersama dengan kakak-kakak di Galeri Bible Kids. Tuhan berkati kami. Ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan. Biarlah boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Yusril, tadi Kak Yusti lihat kayaknya yel-yel tadi sudah semangat nih. Adik-adik sudah semangat semua tadi. Nah, biar lebih semangat lagi kita mau memuji Tuhan nih. Sore hari ini kita akan menyanyikan pujian GBKpedia. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delila. Ada kisah Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Ayo teman semua, kita belajar bersama. Ayo teman semua, belajar bersama di GBKpedia. Nah, adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Pastinya masih dong. Untuk itu, kita masih dalam keadaan berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita tahu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita harus menjadi berkat adik-adik. Baik dalam perkataan ataupun dalam hal yang kita lakukan. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Ya, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan apa yang baik setiap hari. Ya, untuk itu kita akan nyanyikan pujian Kitalah Anak Anak Tuhan. Kitalah anak Tuhan, hidup menjadi berkat, jadi saksinya Tuhan mengubah dunia. Beritakan Injil kemana saja, saksikan cinta Tuhan Yesus. Ayolah kawan, kita
dipersilakan untuk duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lagi di sore hari ini. Kita akan belajar bersama-sama dan kita akan semakin bertambah lagi pengetahuan kita di sore hari ini. Firman Tuhan sore hari ini kita akan belajar tentang Sakeus yang sudah diceritakan minggu kemarin oleh Kak Paskalis. Sebelum itu kita akan nyanyikan pujian Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik yang di rumah. Hari ini bersama dengan Kak Vera, kita mau belajar bersama-sama lagi di GBK Pedia. Kita mau belajar banyak hal hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa ya. Semua adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online. Tuhan tolong kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk mengerti isi firman Tuhan sehingga membuat kami semakin mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang ingin menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang masih ingat gak? Beberapa minggu yang lalu Kak Paskalis menyampaikan firman Tuhan tentang jangan mencuri. Nah ada yang ingat gak firman Tuhannya dari mana? Nah betul, dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, cerita tentang Zakeus. Hari ini kita mau belajar lagi lebih dalam tentang cerita Zakeus. Adik-adik buka Alkitabnya ya di Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kak Vera mulai di ayat yang pertama, ayat 1. Dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Nah adik-adik, kalau kita perhatikan di bagian firman Tuhan sebelumnya, nah ternyata ini adalah cerita berkelanjutan. Kalau cerita di atasnya itu di pasal yang ke-1 ayat 3 pasal 18 ayat 35 sampai 43 dikatakan di ayat yang ke-35 waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Kemudian di pasal 19 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus sudah masuk ke kota Yeriko. Berarti cerita tentang Zakeus ini adalah kelanjutan cerita dari Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Nah, ngomong-ngomong tentang Yeriko, adik-adik tahu nggak di mana letak kota Yeriko? Nah, kira-kira di mana ya? Nah, ini dia letak kota Yeriko, tapi kecil sekali ya adik-adik, nggak bisa lihat. Nah, Kak Vera mau ajak adik-adik buka peta Alkitab. Semuanya kan bawa Alkitab, dibuka di halaman yang terakhir gambar peta-peta itu. Di lembar kedua peta,
itu di bagian atasnya ada kerajaan Israel dan Yehuda. Ada Laut Tengah, kemudian ada Laut Mati, ada Amon, Moab. Nah, kita mau lihat lebih dekat lagi di mana letak Yeriko ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia lebih dekatnya lokasi kota Yeriko. Kota Yeriko adalah sebuah kota yang berada di lembah Yordan. Nah, karena dia berada di atasnya Laut Mati, ia diperkirakan jauhnya 12 km sebelah utara Laut Mati. Wah, kita udah tahu nih lokasinya Yeriko. Dan sampai sekarang Yeriko masih ada ya adik-adik. Nah, kita balik lagi ke pasal 19 ayat yang pertama. Tadi Yesus sudah masuk ke kota Yeriko. Nah, adik-adik ada yang ingat nggak? Ternyata kota Yeriko ini adalah kota yang pertama kali diserang oleh bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel harus menghadapi kota Yeriko. Di kota Yeriko ini ada apa? Ayo, ada yang ingat gak? Di kota Yeriko ternyata ada tembok yang sangat besar, sangat kokoh dan sangat kuat. Tetapi Allah mampu merobohkannya. Pada saat itu Allah menyuruh bangsa Israel untuk mengelilingi tembok itu 7 kali. Maka karena kuasa Allah, maka tembok yang sangat besar dan kokoh itu rubuh karena kuasa Tuhan. Nah, adik-adik kita udah tahu nih kota Yeriko dan juga sejarahnya. Sekarang kita masuk di ayat yang kedua. Dikatakan di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Siapa itu Zakeus? Kemarin Kak Acil juga sudah menjelaskan beberapa tentang Zakeus. Hari ini kita mau belajar lebih dalam siapa kira-kira Zakeus ya. Nah, adik-adik, Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Jadi pekerjaan Zakeus ini adalah kepala pemungut cukai. Karena kepala artinya dia seorang pemimpin. Dia punya bawahan-bawahan atau pekerja-pekerja di bawahnya yang juga adalah seorang pemungut cukai. Kak Vera, pemungut cukai itu kerjanya ngapain ya? Nah, adik-adik, pekerjaan pemungut cukai adalah mengumpulkan pajak. Pajak itu apa lagi Kak Vera? Adik-adik nggak tahu. Nah, adik-adik, pajak adalah uang yang harus kita bayarkan atau kita berikan kepada pemerintah sebagai sumbangan wajib kita sebagai penduduk. Nah, coba adik-adik yang di rumah tanya ke papa mamahnya. Papa mama bayar nggak pajak ke negara Indonesia? Pasti papa mamanya jawab bayar. Karena itu adalah kewajiban kita semua sebagai penduduk masyarakat Indonesia. Pada zaman Zakeus juga seperti itu. Jadi penduduknya harus membayar pajak kepada pemerintah. Nah, Zakeus inilah yang bekerja untuk mengumpulkan pajak-pajak para masyarakat. Itu pekerjaan Zakeus. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ternyata pada zaman itu banyak orang yang tidak suka kepada pemungut cukai. Mereka tidak suka orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Kira-kira kenapa ya? Kok banyak sekali orang-orang yang tidak suka kepada para pemungut cukai? Ternyata adik-adik, mereka masyarakat menganggap bahwa pekerjaan pemungut cukai adalah pekerjaan yang jahat. Bahkan mereka menganggap bahwa para pemungut cukai adalah orang-orang yang berdosa. Wah, kenapa ya kira-kira sampai-sampai mereka menganggap bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang jahat? Yuk kita belajar. Ternyata adik-adik, kenapa kok sampai para pemungut cukai ini dianggap orang yang berdosa, bahkan pekerjaan yang jahat, adalah karena para pemungut cukai ini biasanya mereka memeras milik orang lain lebih. Maksudnya Kak Vera,
ketika mereka dapat tugas dari pemerintah untuk meminta pajak, mereka ini meminta pajak lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Kak Paskalis juga sudah mengingatkan bahwa ini adalah pekerjaan mencuri. Wah, tidak boleh ya adik-adik. Nah, para pemungut cukai ini misalnya pemerintah meminta hanya 10.000. Terus pemungut cukai ini meminta sebanyak 15.000. 10.000-nya untuk pemerintah, yang 5.000 masuk ke kantong sendiri. Jadi mereka mencuri, memeras milik orang lain. Inilah yang menjadi banyak orang tidak suka kepada mereka. Karena mencuri ini dan memeras sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tersiksa, tertindas. Karena mereka terus-menerus memeras secara berlebihan. Betul ya, berarti dikatakan di Alkitab bahwa Zakeus adalah seorang yang kaya, tetapi kekayaannya diperoleh dengan pekerjaan yang tidak baik, pekerjaan yang kotor, karena dia mencuri. Dia tidak melakukan dengan baik pekerjaannya, malahan dia memeras, mengambil milik orang lain. Nah, itu kenapa para pemungut cukai tidak disukai, termasuk Zakeus tidak disukai oleh masyarakat pada saat itu. Nah, adik-adik, kemudian setelah kita belajar tentang Zakeus, hari ini kita belajar. Ternyata di ayat yang ketiga dikatakan ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Wah, ternyata Zakeus mendengar berita bahwa Tuhan Yesus berada di kota Yeriko. Sehingga ia mau tahu, wah, Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Siapa ya Tuhan Yesus itu? Dia mau tahu, dia mau melihat secara langsung siapa Tuhan Yesus. Tetapi adik-adik, Zakeus adalah seorang yang pendek. Sehingga ketika Tuhan Yesus ada di Yeriko, banyak orang yang mengikuti dan mengelilingi Tuhan Yesus. Karena Zakeus pendek, dia tidak bisa melihat Yesus itu. Ia tidak bisa melihat karena banyak orang yang menutupi pandangan Zakeus. Sehingga Zakeus tidak bisa melihat, aduh, yang mana ya Yesus itu? Seperti itu. Karena dia tidak bisa melihat, karena dia pendek, dan karena banyak sekali orang, akhirnya dia berpikir, kira-kira aku harus buat apa ya biar aku bisa lihat Tuhan Yesus? Teng-teng, dia dapat ide adik-adik. Ternyata adik-adik ingat gak apa yang dilakukan Zakeus untuk bisa melihat Tuhan Yesus? Dia memanjat pohon ara. Betul, Zakeus naik ke pohon ara untuk dapat melihat Tuhan Yesus. Karena saking banyaknya orang, akhirnya dia naik ke pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pohon ara itu seperti apa ya? Yuk kita belajar bersama-sama. Pohon ara. Nah, adik-adik, pohon ara adalah pohon yang punya ketinggian mencapai 12 meter. Kita dapat lihat nih, ini dia pohon ara. Pohon ara punya ketinggian 12 meter. Kemudian dia juga dapat tumbuh subur meskipun di tanah yang berbatu-batu. Kemudian pohon ara juga punya dahan yang tidak tinggi atau dahan-dahannya menyebar cukup rendah. Sehingga orang dapat dengan mudah menaiki pohon ini, termasuk Zakeus. Yuk kita mau lihat lagi fakta tentang pohon ara. Adik-adik, ternyata pohon ara di Yeriko saat ini masih ada loh. Disebut situs suci. Kak Vera, adik-adik makin gak tahu apa itu situs suci. Yuk kita belajar sama-sama lagi. Situs suci adalah sebuah lokasi di mana para arkeolog atau para ilmuwan menemukan bahwa pohon ara inilah yang menjadi
tempat bersejarah di mana kisah Alkitab tentang cerita Zakheus itu terjadi. Nah, pohon inilah yang dinaiki oleh Zakheus dan para arkeolog lah yang menemukan pohon ini. Makanya sampai sekarang pohon ini dipagarin, di sekelilingnya ada pagar pembatas karena ini adalah situs suci yang ada di Yeriko. Nah, pohon ini sudah sangat tua ya adik-adik, usianya dari beberapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, kita udah belajar tentang pohon ara. Tadi adik-adik ketika sudah naik ke pohon ara, adik-adik ingat gak apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melihat ke atas dan melihat ada Zakheus di atas pohon ara. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat ke atas, itu bukan tidak sengaja atau bukan tiba-tiba Tuhan melihat baru ada Zakheus di atas. Tidak, Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka Ia Maha Tahu. Tuhan sudah mengetahui bahwa Zakheus sudah ada di atas pohon. Makanya Tuhan melihat ke atas dan Tuhan berseru kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun sebab aku akan menumpang di rumahmu." Wah, perasaan Zakheus pasti sangat senang sekali karena kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya. Coba deh adik-adik bayangkan, Kak Vera juga lagi bayangin. Kalau misalnya Pak Presiden Jokowi deh datang ke rumah adik-adik. Wah, pasti Kak Vera udah siapin rumah, bersihkan rumah Kak Vera, kasih snack-snack roti-roti yang enak buat Pak Jokowi. Karena Kak Vera tahu Pak Jokowi orang yang penting. Jadi ketika Pak Jokowi bertamu ke rumah Kak Vera senang dan Kak Vera mempersiapkan dengan baik. Nah, demikian juga Zakheus pada saat itu. Ketika ia kedatangan tamu yang sangat istimewa yaitu Tuhan Yesus, ia sangat senang sekali dan ia menyambut Tuhan Yesus penuh sukacita. Nah, adik-adik, setelah itu dikatakan di ayat yang ke-7 tadi Kak Vera sudah katakan bahwa Zakheus sangat senang, tetapi respon orang-orang di sekelilingnya berbeda. Kak Vera bacakan di ayat yang ke-7 ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Wah, adik-adik, tadi Kak Vera udah kasih tahu kalau pada saat itu banyak orang yang tidak suka kepada Zakheus, bahkan semua yang bekerja sebagai pemungut cukai, karena mereka menganggap mereka adalah orang yang berdosa, pekerjaan yang tidak baik, yang jahat. Tetapi Tuhan Yesus malah mau bertamu, malah mau datang ke rumah Zakheus. Orang-orang di sekelilingnya tidak suka, bersungut-sungut, marah, sebal. Kenapa kok Tuhan Yesus mau ya bertamu sama orang yang berbuat jahat, orang yang berdosa? Nah, hari ini kita belajar ya, Tuhan Yesus mau datang, mau menghampiri Zakheus, orang yang berdosa. Maka kita, Kak Vera dan juga adik-adik semua yang adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita gak boleh pilih-pilih teman ya. Kita harus mengasihi semua teman-teman kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja mengasihi Zakheus. Maka adik-adik dan Kak Vera juga harus belajar untuk mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, setelah Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, kira-kira apa yang terjadi ya? Ternyata Zakheus berubah. Wah, berubah jadi apa? Berubah jadi Power Ranger? Atau Superman? Bukan adik-adik. Ternyata di Alkitab mengatakan bahwa ada sesuatu yang dilakukan Zakheus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, ia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Nah, adik-adik, dari yang pertama ini kita dapat lihat
bahwa Zakheus belajar untuk memberi. Wah, kemarin Zakheus kan sukanya mencuri, memeras milik orang lain, mengambil lebih punya orang lain. Tetapi hal ini menjadi pengalaman yang baru untuk Zakheus. Zakheus belajar untuk memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Zakheus berubah dari suka memeras menjadi suka memberi. Wah, keren ya, setelah bertemu Tuhan Yesus, Zakheus berubah. Terus yang kedua, apa yang dilakukan Zakheus ya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-8. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ia mau mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah diperasnya terhadap orang lain. Adik-adik yang di rumah, kalimat ini membuktikan atau menunjukkan bahwa sebenarnya Zakheus tahu kalau ia telah berbuat dosa. Dan ia sadar secara penuh, ia sadar kalau ia melakukan dosa, ia memeras milik orang lain dan itu tidak baik. Kemudian makanya ia mau mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang telah diperasnya. Adik-adik tahu nggak? Ternyata pada zaman Zakheus ada sebuah hukum atau peraturan bagi orang-orang yang memeras. Nah, peraturannya adalah tarat. Pada zaman itu ketika kita atau orang memeras milik orang lain, orang itu harus mengembalikan dan ditambah bunga 20%. Yuk kita sambil belajar matematika ya. Seumpamanya Kak Vera peras uang adik atau mencuri uang adik-adik 10.000. Nah, Kak Vera harus mengembalikan uang 10.000 kembali ke adik-adik dan ditambah bunga 20%. Bunga 20% dari 10.000 adalah 2.000. Maka Kak Vera harus kembalikan uang yang Kak Vera peras ke adik-adik itu 10.000 ditambah bunga 20%. 10.000 ditambah 2.000 jadinya 12.000. Tetapi yang dilakukan Zakheus adalah 4 kali lipat. Berarti 10.000 dikali 4. 40.000. Wah, ternyata lebih banyak yang dikembalikan oleh Zakheus. Ini menunjukkan bahwa Zakheus sadar betul ia adalah seorang yang berdosa. Ia melakukan kejahatan. Ia sadar bahwa ia telah mencuri dan memeras milik orang lain. Makanya Zakheus berusaha untuk ingin memberikan lebih dari hukum yang ditetapkan pada zaman Zakheus. Wah, Zakheus berubah ya. Zakheus mau memberi, bahkan Zakheus mau memberikan yang lebih baik lagi untuk orang lain. Ini semua terjadi bukan karena Zakheus, tapi karena ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi. Kita baca di ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Wah, maksudnya adik-adik, setelah Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, maka ada perubahan yang terjadi dalam diri Zakheus. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, Zakheus bertobat. Bertobat itu apa ya? Bertobat itu adalah perasaan menyesal. Sedih, Tuhan, ternyata selama ini aku telah berbuat dosa. Menyesali setiap pelanggaran, setiap kesalahan, perbuatan, perkataan berdosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian setelah menyesali dosa kita, pertobatan itu ada kemauan dalam hati kita untuk melakukan tindakan yang baik. Dan juga bukan hanya keinginan ya adik-adik, tetapi harus
dibuktikan. Jadi ada perubahan yang nyata yang kita tunjukkan dalam sikap hidup kita. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang dahulu-dahulu. Kita tidak melakukan dosa-dosa yang kemarin-kemarin. Tetapi kita menjadi manusia baru. Kita melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, pada saat itu Zakheus mengalami pertobatan. Artinya ia menjadi baru. Ada perubahan yang baik yang terjadi dalam diri Zakheus. Ini terjadi karena Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, setelah Zakheus bertobat, maka Alkitab mengatakan Zakheus menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita telah bertobat, kita mengakui kesalahan kita menyesali dosa kita, dan kita tidak mengulanginya, dan kita berubah menjadi lebih baik seturut kehendak Tuhan, maka kita semua akan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, bahkan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita semua. Maka kita anak-anak Tuhan Yesus, kita sudah merdeka, kita sudah selamat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Menyelamatkan Zakheus, menyelamatkan semua para pemungut cukai kalau mereka bertobat. Menyelamatkan Kak Vera, menyelamatkan adik-adik, bahkan semua keluarga kita dan teman-teman kita. Asalkan kita bertobat. Kita harus minta ampun sama Tuhan Yesus atas setiap dosa-dosa kita. Dan kita harus menunjukkan dengan perubahan dalam hidup kita. Kita harus menjadi lebih baik. Kita harus melakukan apa yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semuanya. Wah, Kak Vera senang sekali ya. Hari ini kita belajar banyak hal. Kita menambah wawasan kita tahu tentang kota Yeriko, kita tahu tentang pohon ara, bagaimana pekerjaan Zakheus, dan lebih lagi kita juga diberkati oleh firman Tuhan. Apa aja tadi? Kita nggak boleh mencuri, kita harus saling mengasihi, kita nggak boleh pilih-pilih teman. Dan yang terutama kita bersyukur karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak mendapat hukuman dosa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, hari ini Kak Vera senang kita sudah belajar dan diberkati. Yuk kita semuanya berdoa ya, supaya semakin banyak pengetahuan kita, semakin diberkati hidup kita, dan kita boleh semakin memberkati orang lain. Wah, kita berdoa ya untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan sudah kita belajari bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kak Vera dan juga adik-adik semuanya hari ini sudah belajar banyak tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semakin kagum akan karya Tuhan Yesus. Kiranya kekaguman kami akan karya Tuhan Yesus membuat kami semakin mencintai Tuhan Yesus, membuat kami semakin bersyukur telah menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik di rumah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau menaikkan pokok-pokok doa kita. Kak Kaleb akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyertai kami Tuhan dari awal ibadah hingga selesai cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami
agar kami dapat melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada kami, agar kami tidak mencuri atau melakukan segala sesuatu yang membuat Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai mereka dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Tuhan Yesus berkati mereka semua agar mereka dapat memimpin negara kami dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami juga dalam sekolah kami. Tuhan Yesus berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti semua mata pelajaran dengan baik dan agar kami dapat mendapat nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dalam setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus lindungi, Tuhan Yesus berikan kekuatan dan kesehatan selalu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik bersyukur ya, sore hari ini pengetahuan kita dalam Alkitab semakin bertambah. Ya, Kak Benar Yusti? sekali Kak Yusril. Hari ini Kak Yusti mendapat pengetahuan yang baru lagi Ya. Kak Yusril dari firman Tuhan sore hari ini. Kita semakin tahu seperti apa profesi atau pekerjaan dari Sakeus itu Kak. Ternyata Sakeus itu dia seorang pemungut Pemungut cukai. cukai. Dia juga pemungut cukai yang sering mengambil uang lebih dari hasil pajak Kak. Ya, atau hasil tagihan. Nah, yang kedua, kita juga tahu di mana letak kota Yeriko itu. Dan kita tahu bersama, ternyata pohon ara itu masih ada sampai sekarang. Ya, di kota Yeriko. Wah, senang sekali adik-adik. Sekarang pengetahuan kita semakin bertambah. Kakak juga, Kak Yusril dan Kak Yusti senang sekali. Nah, untuk itu adik-adik sore hari ini kita harus hati-hati dan waspada dalam menggunakan tangan kita, mulut kita dalam bertindak. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini yang menambah lagi pengetahuan kita. Nah untuk itu kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Nanti minta dengan kasih Kak Yusril akan mimpin kita dalam doa. Ya, adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup mata. Kita akan menutup persekutuan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini, waktu yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kalau dari awal ibadah kami, Tuhan boleh sertai, kami telah memuji-Mu, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengarkan bersama-sama, apa yang sudah kami pelajari bersama-sama, itu yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan supaya kami tidak menggunakan tangan kami, mulut kami, di dalam kami melakukan sesuatu dengan sembarangan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di pengunjung acara sekarang. Tidak apa-apa.
Kak Yusti, adik-adik juga yang di rumah, jangan sedih ya, karena kita akan berjumpa lagi di minggu berikutnya setiap jam 4 sore hanya di GBK Pedia. Mencari, belajar, dan tahu isi Alkitab. Dadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Alkitab ada banyak cerita, masih banyak hal yang belum aku tahu. Ada kisah, Si kuat rambut panjang, siapa itu? Simpson dan Delilah. Ada kisah, Si kecil pemberani, siapa itu? Daud melawan Goliat. Ada kisah, Seorang yang ditelan ikan besar, siapa itu? Yunus. Ayo, ayo teman semua,